Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Selamat berjumpa kembali dalam Rabu Teduh. Tidak terasa kita sudah berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Tuhan yang memberikan kita kesempatan, lepas kesempatan untuk kita boleh beribadah, kita boleh datang kepada Tuhan, mencari wajah-Nya, dan biarlah kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kekuatan, kesehatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, juga nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan kami mau datang Tuhan, memuji menyembah Engkau, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau hadir Tuhan, dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Memberkati setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan ketika kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami akan mendapatkan sukacita yang limpah di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian yang menyatakan, Bapakku datang dan berserah. Bapa, kami nyatakan Tuhan, Kau ya Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Allah Immanuel. Haleluya, haleluya. Bapakku datang dan berserah. So
beserta dengan kami. Bapa, saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, sampaikan isi hatimu, agar firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi kami semua yang mendengarkan. Dan firman-Mu boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan di sini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala hal. Berarti dalam kondisi dan situasi apapun, Allah turut bekerja. Baik itu kegagalan, baik itu keberhasilan, baik itu sakit penyakit, kesehatan, kesulitan, tantangan, kesesakan, tekanan, kekecewaan. Firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin, saudara. Allah turut bekerja, berarti Allah bekerja bersama dengan kita. Allah bersama-sama dengan kita bekerja. Loh, memangnya Tuhan itu tidak bisa bekerja sendiri? Pasti, sudah pasti bisa. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia dapat melakukan segalanya. Segala perkara di dalam kehidupan kita, dia bisa, dia sanggup, dia mampu. Tapi dia juga butuh kita sebagai partnernya, bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kegagalan atau kesulitan, persoalan yang kita hadapi, Allah akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah bagian prosesnya yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kalau proses lepas proses terjadi di dalam kehidupan kita. Itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi iman kita menjadi kuat dan tidak cepat goyah ya saudara ya. Kalau kita mengalami suatu persoalan, lepas persoalan di dalam kehidupan kita. Karena kita bersyukur karena Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi perlu digarisbawahi ya saudara di sini bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Bukan untuk semua orang ya. Ini firman Tuhan katakan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita bersyukur kalau kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan kita harus mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus taat kepada firman-Nya. Kita melakukan firman Tuhan ya saudara. Dan tidak mudah memang, tetapi Tuhan akan memberi kekuatan. Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Dia tidak tinggalkan kita. Kalau Tuhan yang berjanji untuk tidak tinggalkan kita, Dia pasti tidak akan tinggalkan kita. Justru kitalah yang kadangkala meninggalkan Tuhan. Kadangkala kita meninggalkan jam doa kita. Meninggalkan jam ibadah kita. Kita tidak setia. Tetapi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita juga
membaca atau mendengar kisah tentang Yusuf, bagaimana dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia dijebloskan ke penjara. Kita lihat ceritanya di situ. Yusuf ini tidak bersungut-sungut ya, karena dia tahu Allahnya siapa, dia tahu Tuhannya siapa. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Di dalam penjara dia tahu Tuhan turut bekerja. Di sumur pun dia ketika dimasukkan saudaranya di dalam sumur, dia tahu Tuhan pun turut bekerja di dalamnya. Dan kita lihat di di Kejadian 41, akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa di negeri Mesir. Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita dan setiap kehidupan Yusuf pada saat itu. Dan Yusuf mengikuti proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sehingga dia diangkat menjadi penguasa atas wilayah Mesir. Dan dia juga yang dapat menolong keluarganya ketika terjadi kelaparan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kalau ada persoalan terjadi dalam kehidupan kita, kita jangan bersungut-sungut, jangan cepat marah lalu menyalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak mengasihi kita, seolah-olah Tuhan itu hanya mengasihi orang lain. Tidak, kadangkala proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kadang lama, kadang juga ada yang cepat. Terima jawabannya. Kadangkala kita juga ya sebagai manusia juga pernah mengeluh, pernah bersungut-sungut. Kadangkala kita berpikir, Tuhan sampai hari ini doa saya belum dijawab, sakit saya belum sembuh, padahal saya rajin loh beribadah, berpuasa, saya rajin loh melayani Tuhan, tapi sampai hari ini saya belum melihat jawaban Tuhan. Saudara, bahwa Tuhan belum selesai dengan diri saudara. Tuhan masih terus bekerja di dalam persoalan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh sebab itu kita harus sabar dalam menghadapi setiap tantangan, persoalan. Kadangkala Tuhan itu izinkan orang-orang yang menjengkelkan kita ada di sekitar kita. Kadangkala Tuhan izinkan orang-orang yang mengecewakan kita ada di sekitar kita. Entah itu di keluarga, entah itu di teman-teman di kantor atau teman-teman sepelayanan. Kadangkala Tuhan itu menempatkan orang-orang yang mengecewakan kita dengan kata-katanya yang mungkin menyinggung perasaan kita. Saudara jangan marah, jangan kecewa. Mungkin itulah proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita supaya kita kuat. Jadi jangan terus bawa perasaan, akhirnya kita tidak beribadah, kita tidak mau melayani Tuhan lagi. Rugi ya saudara ya. Padahal kita bersyukur bahwa firman Tuhan katakan Tuhan itu turut bekerja loh di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan membawa mereka ke padang gurun. Kenapa Tuhan membawa bangsa Israel ke padang gurun? Bukankah ada jalan yang pintas ya untuk menuju tanah perjanjian yang bisa ditempuh 2 atau 3 minggu saja. Tetapi Tuhan membawa mereka ke padang gurun, berputar-putar selama 40 tahun. Yaitu tidak lain, Tuhan punya alasan, yaitu untuk melatih bangsa Israel, untuk mendisiplin mereka, untuk mereka belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi mereka banyak mengomel, bersungut-sungut, sehingga mereka banyak yang mati, digigit ular, dimakan binatang buas ya saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kalau kita mau mendapatkan hal yang baik dari Tuhan, janganlah kita cepat bersungut, janganlah kita cepat marah atau lalu menyalahkan Tuhan.
Tetapi bersyukurlah, firman Tuhan katakan, bersyukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu, kemarin hari Kamis, saya akan saksian sedikit. Kamis kemarin anak saya ada tugas ke Surabaya bersama teman-temannya. Schedule pesawat itu jam 5.30 pagi. Mereka harus berangkat. Dan anak saya bilang, Mas, saya nginep di rumah teman ya, karena nggak mungkin kalau saya dari rumah, dari Rawasari menuju bandara mungkin terlambat. Atau mungkin saya mau berangkat jam berapa, naik Grab pun subuh-subuh agak susah ya. Dia tidak mau spekulasi, dia tak izin nginep di rumah temannya. Dan temannya ini juga yang bersama-sama dengan dia mau berangkat ke Surabaya. Tetapi tiba-tiba schedule-nya mendadak dirubah jadi maju ya, jam 3 pagi. Dan mereka putuskan, anak saya dan kedua temannya putuskan untuk dari kantor langsung ke bandara. Dan mereka sudah check-in, barang sudah masuk bagasi, dan mereka sambil menunggu pengumuman keberangkatan, mereka biasa ngobrol-ngobrol, minum dulu gitu ya. Dan mereka itu memang tidak berada di ruang tunggu pintu untuk penerbangan pesawat tersebut ya. Pesawatnya adalah Lion itu, mereka tidak tunggu di situ, tetapi di ruangan lain gitu. Sehingga ketika mereka lihat jam, kok tidak ada pengumuman gitu ya, tidak ada pemberitahuan kapan pesawat ini berangkat, delay atau apa gitu ya. Dah jam 3, bahkan jam 3 lewat, akhirnya mereka ke gate-nya dan menanyakan ke petugas, gimana pesawatnya ini, Pak? Sudah terbang, sudah berangkat, katanya. Loh, kok begitu? Ya tadi saya teriak-teriak. Rupanya petugasnya hanya teriak-teriak di ruang tunggu pintu penerbangan, bukan pakai sound ya, pakai speaker. Tidak. Jadi anak saya dan teman-temannya itu tidak mendengar karena mereka tidak memang di ruang tunggu pintu penerbangan itu. Jadi bagaimana ini katanya? Coba ke kantor menanyakan bagaimana. Tanyalah anak saya sambil dia masih geret kopernya gitu. Sudah tidak tidur, ngantuk, kan capek, tapi mereka harus berangkat. Dan kemudian ditanyakan bagaimana solusinya. Dan mereka baik ya, akhirnya diganti pesawatnya. Tapi penerbangannya jam 5.30 sesuai dengan schedule yang di awal kan. Schedule di awal kan 5.30 lalu dimajukan jam 3. Ketinggalan kan mereka kan ya, udah terbang dulu. Nah, sudah akhirnya jam 5.30 mereka berangkat masuk pesawat. Dan anehnya memang pesawatnya besar. Pesawat batik bukan Lion ya. Tuhan gantikan yang lebih baik lagi dari pesawat yang sebelumnya. Dia bilang nyaman, saya bisa tidur gitu. Ternyata pesawatnya itu pesawat yang sering dipakai penerbangan internasional. Tetapi pada waktu itu dipakai untuk domestik ya, penerbangan di Indonesia. Saya bilang sama anak saya, waktu kamu tinggal di pesawat itu gimana? Kamu ngomel-ngomel nggak, bersungut-sungut nggak? Dia katakan, enggak loh Mas, saya tuh nggak bersungut-sungut, nggak ngomel sedikit pun. Cuman sih percaya aja kalau Tuhan nanti akan ganti, katanya gitu. Tapi nggak tahu ya gantinya yang seperti apa. Ternyata gantinya itu lebih baik dan lebih bagus dari pesawat sebelumnya. Ya puji nama Tuhan. Berarti Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu. Amin. Saya bilang gitu. Amin, Ma. Terima kasih kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu benar ya, jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu akan menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel sudah dijanjikan untuk masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya, tapi mereka bersungut-sungut. Dengan mata kepala mereka melihat mujizat, lepas mujizat yang Tuhan berikan kepada mereka di hadapan mereka. Burung puyuh
mana surga, mana yang turun dari surga, gitu ya, air dari gunung, sudah dilihat dari mata kepala mereka sendiri. Tapi ada persoalan sedikit, mereka bersungut-sungut lagi. Akhirnya mereka tidak masuk ke tanah perjanjian tersebut. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, mari lebih baik kita mengucap syukur daripada kita bersungut-sungut. Karena rencana Tuhan dalam kehidupan kita bisa gagal. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita bisa tidak tergenapi. Karena kita sering bersungut-sungut, kita sering marah-marah dan menyalahkan Tuhan. Oleh sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia yang akan berikan yang terbaik bagi kita. Firman Tuhan pagi hari ini, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ingat ya, bagi orang yang mengasihi Dia. Amin saudara. Oleh sebab itu kita harus mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua dan memberikan kita kekuatan untuk kita boleh mengerti bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah perisai dan pelindung kita. Dia adalah gunung batu kita dan Dia adalah benteng pengharapan kita. Dalam segala perkara Dia turut bekerja. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Sekalipun ku goyah, firman-Mu Tuhan, firman-Mu terani langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Dari awal kita katakan haleluya. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Sekalipun ku goyah, firman-Mu terani langkahku. Haleluya Yesus. Sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna,
dalam segala perkara Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu lah yang menerangi setiap langkah-langkah kami. Firman-Mu lah Tuhan yang meneguhkan setiap hati kami Tuhan, supaya kami tidak goyah ya Tuhan, karena Engkau lah perisai dan pelindung bagi kami Tuhan. Engkau batu karang kami yang teguh, Engkaulah benteng pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau, biarlah itu Tuhan semuanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Bapa, kami serahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan, biarlah Tuhan semuanya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Dalam kehidupan kami Tuhan, biarlah hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini. Dan kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.